Apa itu peristiwa pemanasan global? Pemanasan global adalah fenomena menipisnya lapisan ozon yang menyebabkan kenaikan suhu rata-rata pada atmosfer. Apa sih penyebab terjadinya pemanasan global? Yaitu yang pertama, polusi karbon dioksida dari pembangkit listrik bahan bakar fosil. Ketergantungan penduduk dunia pada listrik dari pembangkit listrik bahan bakar fosil membuat semakin meningkatnya pelepasan gas karbon dioksida hasil pembakaran ke atmosfer. Yang kedua, polusi karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar untuk transportasi. Keadaan semakin diperparah oleh adanya fakta bahwa pemerintah kendaraan bermotor setiap tahunnya terus meningkat seiring dengan populasi manusia yang juga bertumbuh sangat pesat. Selanjutnya yang ketiga ada gas metana dari peternakan dan pertanian. Gas metana dapat berasal dari bahan organik yang dipecah oleh bakteri dalam kondisi kekurangan oksigen, misalnya di persawahan. Dan yang keempat ada aktivitas penebangan pohon. Penggunaan bahan kayu dari pohon sebagai alat bahan baku industri dan perumahan membuat jumlah pohon di permukaan bumi ini semakin berkurang. Yang kelima, ada penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Pada kurun waktu 50 tahun terakhir abad ke-20, penggunaan pupuk kimia dunia untuk pertanian meningkat pesat. Kebanyakan pupuk kimia ini berbahan nitrogen oksida yang 300 kali lebih kuat dari karbon dioksida sebagai perangkap panas, sehingga ikut memanaskan bumi. Dampak pemanasan global. 1. Ketidakstabilan iklim. Pola cuaca menjadi lebih ekstrim dan tidak terprediksi. 2. Kenaikan permukaan air laut. Ketika atmosfer menghangat lapisan, permukaan lautan juga akan menghangat, sehingga volumenya akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan air laut. 3. Gangguan ekologi. Hewan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sulit menghindar dari efek pemanasan ini, karena sebagian besar lahan telah dikuasai oleh manusia. 4. Penyebaran penyakit. Perubahan cuaca yang ekstrim dan peningkatan permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub utara dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan bencana alam. 5. Pergeseran ekosistem. Dapat diprediksi bahwa ada beberapa spesies yang secara alamiah akan terseleksi ataupun punah karena adanya perubahan ekosistem yang ekstrim ini. Akibat dari pemanasan global. 1. Suhu yang lebih panas. Hampir semua wilayah daratan mengalami lebih banyak hari terik dan gelombang panas. Suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan penyakit yang berhubungan dengan panas dan dapat membuat orang lain lebih sulit bekerja dan beraktivitas. 2. Badai yang lebih hebat. Perubahan suhu menyebabkan perubahan curah hujan. Akibatnya, badai terjadi lebih sering dan lebih hebat sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor, menghancurkan rumah dan masyarakat, dan menimbulkan kerugian miliaran dolar. 3. Meningkatnya kekeringan. Air semakin langka di lebih banyak daerah. Kekeringan dapat memicu badai pasir dan debu yang merusak, memindahkan miliaran ton pasir melintasi benua. Gurun bertambah luas sehingga mengurangi lahan tanaman pangan. Banyak orang sekarang menghadapi ancaman terjadinya kekurangan air yang terus-menerus. Cara mengatasi pemanasan global. 1. Hemat listrik. Gas rumah kaca itu didominasi dari karbon dioksida atau CO2. Sebagian besar dari CO2 dihasilkan dari pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil. 2. Menanam pohon. O2 digunakan tanaman untuk berfotosintesis, maka penanaman pohon dalam jumlah banyak akan menjadi solusi untuk mengurangi jumlah CO2 di atmosfer. 3. Melestarikan hutan. Hutan memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai paru-paru dunia yang menyuplai oksigen, sumber keanekaragaman hayati, karena hutan merupakan tempat hidup berbagai jenis flora dan fauna, sumber cadangan air, dan sebagainya. 4. Hemat bahan bakar. Mobil sebagai penyumbang sumber CO2 terbesar di perkotaan juga perlu diantisipasi dengan mengubah perilaku orang untuk selalu rutin uji emisi kendaraan bermotor dapat meminimalisir jumlah gas buangan CO2. Ini cara mengatasi pemanasan global. 5. Mengurangi penggunaan bahan perusak ozon.
Penggunaan bahan perusak ozon ada pada bahan pelarut dan pembersih, alat pendingin seperti kulkas dan AC, hairspray, semprotan nyamuk, dan sebagainya. 6. Penggunaan energi alternatif baru. Selama ini sebagian besar energi listrik dihasilkan dari pembakaran batu bara ataupun minyak bumi yang menghasilkan gas rumah kaca. Penggunaan energi terbaharui dengan memanfaatkan tenaga air, angin, dan panas bumi dapat mengurangi produksi CO2 yang dilepas ke udara.